Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hildan Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen kelas B di Institut Manajemen Wiata Indonesia, Sukabumi. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa poin penting dari yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ejaan yang disempurnakan, yang ketiga kata, istilah, dan diksi, serta yang keempat yaitu kalimat. Langsung saja, yang pertama untuk hakikat bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa Indonesia, sejarahnya. Nah, pada abad ke-7 bahasa ini dijadikan sebagai wahana komunikasi, dan pada saat itu juga bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk berdagang di kawasan Asia Tenggara. Nah, banyak pula bukti-bukti otentik seperti prasasti yang ada di Nunukan Bukit, Talang Tuo, hingga Kota Kapur. Nah, selanjutnya pada abad ke-17 juga terjadi perubahan dan kondisi di Nusantara ini. Melaju ke abad 19, nah di Indonesia bahasa Melayu diperkembangkan oleh Raja Ali Haji, dan pada abad ke-20 juga tercatat sebagai masa peralihan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, poin selanjutnya yaitu ada beberapa kongres. Yang pertama yaitu Kongres Pemuda I. Nah, kongres ini dilaksanakan pertama kali di Batavia atau di Jakarta, dan dilaksanakan juga pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926. Nah, selanjutnya Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928, dengan tujuan yang pertama melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan yang ketiga yaitu memperkuat kesadaran bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang tersebut terdapat di pasal 36 yang secara khusus dinyatakan bahwa bahasa Indonesia, bahasa negara ini adalah bahasa Indonesia. Nah, poin selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Nah, apa saja fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu ini, sebagai bahasa nasional juga? Yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional, lalu lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa Indonesia, dan alat penghubung antar warga Indonesia. Nah, selanjutnya ada variasi bahasa. Nah, apa saja sih variasi bahasa di sini? Yang pertama, variasi bahasa menurut lisan dan tulisan. Nah, menurut lisan ini, lisan itu lebih singkat dari tulisan. Nah, untuk tulisan juga ada beberapa ada beberapa informasi dan hal secara turun-temurun. Yang kedua yaitu variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Nah, dapat dibilang juga baku dan tidak baku. Yang ketiga, variasi bahasa dialektal. Nah, dalam variasi ini seperti perbedaan logat bahasa. Nah, yang keempat yaitu variasi bahasa kaum terpelajar. Nah, melalui pendidikan sehingga melafalkannya itu sangat lebih mudah. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu variasi di bidang khusus, seperti pada bidang hukum. Untuk pelafalan bahasanya itu sangat berbeda. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu variasi bahasa baku dan tidak baku. Nah, variasi baku ini penuturnya sebagai acuan bahasa yang digunakan. Nah, untuk yang tidak baku itu pelencengan dari bahasa baku. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu variasi baku tulis dan baku lisan. Nah, dalam baku tulis ini yaitu membuat penelitian karya ilmiah, dan untuk baku lisan yaitu menyebut bahasa yang digunakan.
Nah, selanjutnya ada bahasan ejaan yang disempurnakan. Apa aja sih poin-poinnya? Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Nah, pada tahun 1901 beliau menetapkan ejaan Melayu dengan Latin. Selanjutnya ada ejaan Suwandi. Nah, pada tahun 1947 diresmikanlah dan diberi julukan ejaan Republik. Selanjutnya ada ejaan Melindo pada 1959. Diadakan juga sidang untuk pemutusan bahasa Indonesia dan Melayu. Nah, selanjutnya ada penggunaan huruf. Apa saja sih penggunaan huruf? Yang pertama yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf gabungan konsonan, huruf kapital, huruf miring, serta huruf tebal. Nah, saya mengambil beberapa poin penting dari penggunaan huruf. Pertama, huruf kapital. Nah, huruf kapital biasanya digunakan untuk menyebutkan nama seseorang, menyebutkan nama tempat, dan dalam tanda petikan. Nah, selanjutnya huruf miring. Nah, di huruf miring ini ada 3 kegunaan. Yang pertama, untuk menunjukkan istilah. Seperti contoh Myanmar sedang mengalami kudeta. Nah, kegunaan kedua yaitu untuk pengungkitan judul buku. Seperti contoh, saya sedang membaca buku Bumi Manusia. Nah, yang ketiga yaitu untuk penegasan kata. Seperti dia tidak menipu, tetapi dia ditipu. Nah, selanjutnya ada huruf tebal. Nah, huruf tebal juga sama, ada beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk menuliskan judul, bab, daftar isi, daftar pustaka, indeks, dan tentunya tidak untuk dijadikan sebagai penegasan kata. Dan selanjutnya yaitu penulisan kata. Nah, penulisan kata ini ada beberapa hal. Pertama, kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, buku kata, kata depan, dan kata singkatan. Saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama, bentuk ulang, seperti anak-anak, teman-teman, mata-mata, buku-buku. Nah, sebagai contoh, Andi seorang mata-mata terkenal di negaranya. Bahasan selanjutnya itu kata, istilah, dan diksi. Yang pertama, pengertian. Nah, pengertian kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh 2 spasi yang memiliki satu arti dan makna. Nah, istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus. Selanjutnya, sumber kata dan istilah. Nah, kata ini bersumber dari 2 sumber, yakni dalam dan luar. Nah, kata dalam ini yaitu bahasa Melayu atau bahasa daerah yang serumpun. Nah, untuk sumber luar yaitu dari bahasa asing. Nah, untuk istilah ada sumber dan tata cara pengambilan atau pembentukannya, dan ada 3 sumber pengambilan dari istilah tersebut. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa daerah atau bahasa serumpunnya. Yang ketiga yaitu bahasa asing. Nah, selanjutnya ada diksi atau pilihan kata. Nah, diksi ini adalah kemampuan memilih suatu kata yang tepat di antara jumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya ada relasi makna. Nah, relasi makna ini yaitu sifat pertaliannya makna pada sejumlah kata. Kesinoniman. Kesinoniman ini yaitu kata yang berlainan tapi memiliki makna yang sama. Kehomoniman. Nah, kehomoniman ini itu keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata berbeda tetapi bentuknya sama. Nah, selanjutnya ada kepolisemian. Nah, kepolisemian ini yaitu gejala keanekaan makna. Kehiponiman. Nah, kehiponiman ini yaitu bentuk yang maknanya terbungkam oleh superordinatnya dan makna yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu keantoniman. Nah, keantoniman ini keadaan di mana terdapatnya 2 kata tapi maknanya berbeda. Nah, selanjutnya kalimat. Nah, pengertian dari kalimat ini yaitu kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Nah, ada juga unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, apa sih subjek itu? Subjek ini yaitu bagian kalimat yang ditanyakan oleh penulis. Selanjutnya predikat, yaitu bagian kalimat yang menandai
dan yang ditanyakan penulis tentang subjek. Selanjutnya objek. Nah, objek ini berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntungan. Selanjutnya yaitu pelengkap. Nah, pelengkap di sini berperan sebagai identitas. Selanjutnya keterangan. Keterangan memberikan penjelasan tambahan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kalimat. Nah, apa saja sih? Yang pertama, jenis kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal ini yang terdiri dari satu klausa. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini terdiri dari dua klausa atau lebih. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk kompleks. Nah, kalimat majemuk kompleks ini terdiri dari beberapa klausa. Kalimat lengkap. Nah, kalimat lengkap ini yang terdiri dari subjek dan predikat, dan klausanya juga lengkap. Kalimat yang tidak lengkap. Nah, kalimat ini yang terdiri dari klausa yang tidak lengkap. Kalimat inversi. Nah, kalimat ini yang mengharuskan predikat mendahului subjek. Nah, selanjutnya ada kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini yaitu kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Nah, ada beberapa syarat juga untuk menuju kalimat efektif. Yang pertama, kalimat harus gramatikal. Yang kedua, kalimat juga harus mempunyai subjek, dan subjek juga tidak boleh didahului oleh kata depan. Kalimat juga harus lugas, sejajar, dan logis. Terima kasih.